Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neneng Laila Sari, mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252115415. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 9 Cibadak dengan materi mengenal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap hari ini belajar bersama Ibu? Siap. Kita akan membaca doa dulu sebelum belajar. Ketua kelas Satrio silakan memimpin doa. Ibu mohon izin duduk ya. Duduk yang rapi. Rapi. Baca doa dimulai. Doa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kecerdasan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke anak-anak, silakan buka Asmaul Husnanya dan buku pelajaran lainnya boleh dipersilakan. Anak soleh, anak soleha, saya membaca Asmaul Husna. Sudah siap membaca Asmaul Husna? Boleh silakan kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Nabi, ya Nur, ya Rashid, ya Sabur, ya Sadaqallahul Azim. Terima kasih sudah membacakan Asmaul Husna dengan baik. Anak soleh dan soleha, Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini ya. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Abi Husnianudin, Adnan Sabil Khair, Aldo Kaila Putri Sadira, Latisa Nuari Putri, Syakir, Siti Fatimah Azhara. Hadir. Oh iya, itu tadi ada 3 orang yang tidak masuk hari ini ya. Semuanya sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Anak soleh, anak soleha, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita Indonesia, mari kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Boleh? Belajar apa Jin? Quran Surat Al-Hujurat. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Lalu membahas mengenai bacaan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Apakah kalian terbiasa membaca Al-Quran setiap hari? Biasa tidak membaca Al-Quran? Biasa. Bertanya kapan kira-kira kalian membaca Al-Quran? Oh, setelah sholat maghrib. Ada lagi yang lain kapan membaca? Setelah sholat subuh.
membaca Al-Quran itu adalah menjadi kewajiban kita, karena Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat muslim. Yang kedua, bisakah kalian membaca Quran surat Al-Hujurat dengan baik? Bisa. Siapa yang berani membacakan surat Al-Hujurat? Boleh ke depan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Innallaha 'alimun khabir. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih Iman sudah membacakannya. Kita kasih tepuk tangan yuk. Ya, selanjutnya apakah kalian mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam? Tahu tidak? Tahu. Apa itu beraneka ragam? Berbeda jenis kelamin. Berbeda jenis kelamin. Berbeda jenis agama. Berbeda agama. Apalagi? Berbeda suku. Berbeda budaya. Berbeda suku. Berbeda suku bangsa. Satu fisik. Oh, pinter semuanya. Sebelum kita mulai, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ketika setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat satu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Sebelum kita mulai ke materi Quran surat Al-Hujurat, Ibu mau anak-anak menonton video asal mula Quran surat Al-Hujurat. Boleh disaksikan dengan baik. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang menempelkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Anak soleh, soleha, masuk ke kegiatan inti yaitu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Dan anak-anak supaya membaca Al-Quran lebih baik dan tartil, anak-anak harus mengenal tajwidnya. Di sini ada bacaan mad panjang yang berwarna ungu, ada bacaan gunnah yang berwarna merah, dan ada bacaan yang berwarna hijau yaitu bacaan qalqalah. Boleh di sini dilihat yang warna ungu, di sini ada mad panjang. Ya ayyuhan nasu, berarti dibaca berapa harakat? 2 harakat. Dan di warna merah ada gunnah, ditahan 2 harakat. Inna, bagaimana? Inna. Nah, yang terakhir warna hijau yaitu qalqalah, dibaca memantul. Inna khalaqa. Bagaimana bacanya? Khalaqa. Nah, itu tajwid yang harus kita pelajari supaya membaca Al-Quran tertib dan tartil. Kita sekarang masuk ke menafsirkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ibu akan membacakan alatnya. Anak-anak bahasa Indonesianya bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia, Inna khalaqnakum. sungguh kami telah menciptakanmu. Inna Allaha alimun khabirun. Teliti.
Oke, nah terjemahnya siapa yang mau membacakan? Boleh, Aiman. Silakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Ya, terima kasih Aiman sudah membacakan terjemahnya. Nah sekarang anak soleh dan soleha, kita masuk ke pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda. Anak soleh dan soleha boleh lihat di depan ada keragaman manusia. Yang terjadi pada apa? Ada keluarga. Coba lihat apa yang membedakan kita dengan satu keluarga. Berbeda jenis kelamin, pintar, hebat sekali. Ada keragaman manusia pada suku bangsa. Ada yang tahu di sini ada suku bangsa apa saja? Jawa. Ada Jawa, Bali. semuanya hebat. Nih, anak soleh dan soleha, ada keragaman manusia pada bentuk fisik. Coba perhatikan, ada gambar apa saja yang di depan? Apalagi? Nah, selanjutnya ada keragaman manusia pada agama. Ibu mau tanya, siapa yang tahu agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ada 6, luar biasa, tepuk tangan. Betul sekali, Rajo. Agama yang ada di Indonesia itu adalah ada 6. Yang pertama, agama apa saja? Islam. Semuanya hebat ya, luar biasa. Nah, anak-anak boleh sekarang dikeluarkan bukunya dan kita akan menulis Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Anak-anak, siapa yang tahu kalau menulis Arab dengan menulis tulisan bahasa Indonesia sama atau tidak? Tidak. Kalau bahasa Arab tulisannya mulai dari sebelah mana dulu ya? Sebelah mana? Kanan. Pinter. Sebelah kanan. Boleh ditulis sekarang ya. Ya, bagus. Bisa? Sudah selesai anak soleh dan soleha? Anak soleh? Soleha? Ayo lihat di depan di buku pelajaran PAI kita ada kegiatan ayo bernyanyi. Ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Luar biasa hebat, tepuk tangan. Nah, siapa di sini yang mau bermain game Word Wall? Siapa? Siapa yang mau? Boleh. Lebih dulu. Sini kita akan bermain. Boleh dipencet spin. 1, 2, 3. Ya, pertanyaan apa ya? Stop. Nah, coba dibacakan pertanyaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah Apa jawabannya? Orang yang paling? Wah, luar biasa. Ya, tadi yang sudah bermain game semuanya hebat. Ya, yaitu LKPD. Ada anak-anak soleh dan soleha. Kita ada lembar kerja peserta didik mandiri. Yang pertama, anak-anak akan bermain teka-teki silang. Bisa bermain teka-teki silang? Bisa tidak? Yang kedua, ada KPD kelompok. Diskusikan bagaimana kita bersikap terhadap teman yang berbeda suku atau berbeda warna kulit. Sebutkan contoh sikap dan toleransi tersebut. Nah, soleh dan soleha, ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk tugas mandiri ya. Boleh diberi nama. Silakan. Silakan dikerjakan
ada pertanyaan mendatar dan ada pertanyaan menurun. Bisa tidak? Bisa. Sudah selesai anak soleh dan soleha? Sudah, boleh dikumpulkan oleh perwakilan kelompok, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih anak soleh dan soleha sudah mengerjakan tugas mandiri. Yang kedua, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ibu akan bagi 6 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu akan bagikan kertasnya. Anak soleh dan soleha boleh berdiskusi dan diisi jawabannya di dalam kolom. Silakan. Sudah selesai anak soleh dan soleha? Kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil musyawarah bersama teman. Siapa kelompok yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 5 silakan maju semuanya. Ayo, siapa yang akan membacakan? Kaila, silakan. Yang lain boleh perhatikan ya. Ya, jawabannya apa? Iya, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 5 sudah hebat. Soleh soleha hebat, luar biasa sudah mengerjakan tugas mandiri dan tugas kelompok. Sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak setelah memperhatikan pemaparan dari Quran surat Al-Hujurat, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku. Wah, luar biasa, hebat, tepuk tangan. Yang kedua, siapakah yang paling mulia di sisi Allah menurut Quran surat Al-Hujurat? Orang yang bertakwa, kata pintar. Hebat. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dalam diri untuk menjadi manusia yang lebih mulia di hadapan Allah? Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Nah, akhirnya anak soleh dan soleha, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Quran surat Al-Hujurat ada kesimpulannya, yaitu semua manusia diciptakan dari asal yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan memiliki derajat yang sama, sehingga tidak boleh saling merendahkan, membedakan, atau merasa lebih unggul berdasarkan suku, bangsa, warna kulit, atau perbedaan lainnya. Yang kedua, kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ketakwaannya. Dan yang terakhir, tujuan penciptaan manusia yang berbeda-beda adalah agar dapat saling mengenal, bekerja sama, dan membangun lingkungan yang harmonis. Anak soleh dan soleha, akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hebat belajarnya hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Silakan untuk merapihkan buku pelajarannya dan alat tulisnya.